Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. Good morning. How are you today? I hope you are alright. Back again with me in class 11. At this meeting, I will discuss about narrative text. Let's learn narrative text with me. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa itu narrative text? Narrative text is the type of text that tells a chronological story in the past tense. The aims of narrative text is to entertain the readers of the amusing story. Jadi, apa sih itu narrative text? Narrative text adalah jenis teks yang menceritakan kisah kronologis dalam bentuk lampau. Tujuan dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca melalui cerita lucu. Terus, apa aja sih jenis-jenis dari narrative text? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kinds of narrative text. Yang pertama itu ada fairy tale. Kalian pasti nggak asing nih, apa itu fairy tale? Nah, fairy tale itu cerita tentang dunia peri. Contohnya seperti kayak Cinderella, Sleeping Beauty, dan Tinkerbell. Pasti kalian udah nggak asing kan? Lalu yang kedua ada mysteries. Mysteries itu ada cerita tentang pemecahan masalah dari sebuah misteri. Yang ketiga ada science fiction. Cerita yang berkaitan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang melebihi kenyataan. Lalu yang keempat ada romance. Pasti kalian juga udah gak asing nih. Apa itu cerita romance? Nah, cerita romance, yaps, betul, cerita romance itu adalah tentang cerita romantis antara sepasang insan manusia. Yang kelima ada horror story. Nah, horror story ini bercerita tentang hantu atau segala hal yang menakutkan. Contohnya kalau di negara kita itu ada Nyi Roro Kidul, ada Wewe Gombel, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya yang keenam ada adventure stories, yaitu cerita tentang petualangan. Misalkan kayak bajak laut atau perjalanan ke hutan gitu-gitu. Lalu yang ketujuh ada fable. Nah, fable ini cerita yang tokohnya hewan-hewan. Contohnya kalau di Indonesia itu ada Kancil yang Cerdik. Nah, Kancil yang Cerdik ini kan tokohnya hewan semua seperti kancil, buaya, banteng, burung, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada folklore. Nah, folklore itu adalah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat yang ada di Indonesia contohnya itu ada Timun Mas, Malin Kundang, ada Danau Toba, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke sesi generic structure of narrative text. Yang pertama itu ada orientation. Nah, orientation is the opening part of a narrative text story. This section introduces the characters in the story and the background of the story, which includes place, time, atmosphere, and social condition or setting. Nah, pada bagian pertama dari struktur naratif teks itu ada orientation, merupakan bagian pembuka dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita atau biasa yang kita sebut dengan karakter, serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial atau yang bisa kita sebut dengan setting. Nah, bagian kedua ada apa sih? Bagian dari generic structure of narrative text itu ada complication. This section contains problems that occur in a story. In more detail, complications are divided into three parts, namely rising action, problems start to emerge, climax, the peak of the problem. Failing action, the tension of the problem begins to decrease and begins to find a resolution point. Nah, yang kedua ini ada complication. Apa sih complication itu? Complication itu adalah bagian yang berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Nah, detailnya
detailnya ini, complication itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rising action atau masalah mulai muncul. Nah, pada cerita pasti ada permasalahan kan? Nah, permasalahan awalnya itu disebut dengan rising action. Lalu kalau permasalahannya itu mulai memuncak, mulai menegangkan gitu, disebut dengan klimaks. Lalu yang terakhir itu ada titik penyelesaian atau permasalahannya itu mulai menurun, mulai ada titik temunya, itu yang disebut dengan falling action. Nah, yang ketiga ada resolution. This section contains the complication or end of a narrative text story. A story can close with a happy ending, a sad ending, or a cliffhanger. Jadi, bagian yang ketiga itu ada resolution. Bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau yang bisa disebut dengan happy ending, atau endingnya itu ada sad ending atau akhir yang menyedihkan. Lalu ada cliffhanger atau akhir yang menggantung. Nah, di cerita itu pasti ada endingnya. Endingnya itu bisa berupa happy ending, sad ending, atau cliffhanger. Lalu setelah resolution itu, yang terakhir ada reorientation. The final part of the narrative text structure usually contains a conclusion, a moral message or moral value, or a change in characters at the end of the story. This reorientation is optional because it does not always have to be present in a narrative text. Nah, bagian yang terakhir ada reorientation atau yang disebut dengan struktur teks narasi. Ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Nah, tetapi reorientation ini sifatnya opsional kan, karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Nah, pada semua cerita pasti memiliki happy ending, sad ending, or cliffhanger. Tetapi semua cerita itu tidak pasti ada bagian reorientationnya gitu. Lalu yang terakhir ada kaidah kebahasaan atau language feature in narrative text. Nah, yang pertama itu ada past tense. Past tense are definitely used in narrative text because this text tells about event in the past. Well, there are 3 types of past tense which are characteristic of narrative text, namely simple past tense, past continuous tense, and past perfect tense. Nah, kaidah kebahasaan yang pertama itu pasti itu past tense. Past tense digunakan dalam teks naratif karena teks ini menceritakan kejadian di masa lalu. Nah, ada 3 jenis past tense yang menjadi ciri khas dari naratif teks, yaitu tadi apa? Simple past tense, past continuous tense, and past perfect tense. Yang kedua itu ada adverb of time atau time adverb. Narrative texts are usually told in a sequence of events or storyline which we usually call the plot. Therefore, in narrative text there must be adverbs of time or description of time. So, the following are examples of other adverbs of time that you can find in narrative text. Example: once upon a time, one day, this time, or until one day. Nah, yang kedua ada adverb of time atau keterangan waktu. Nah, teks narasi ini biasanya diceritakan dengan urutan kejadian atau jalan ceritanya yang bisa kita sebut dengan alur. Maka dari itu, dalam teks narasi pasti terdapat adverb of time atau keterangan waktu. Nah, contohnya itu kayak once upon a time atau dahulu kala, atau one day, suatu hari. Nah, ada contoh juga this time or until one day gitu. Lalu yang ketiga ada time conjunction. A part
from time information, you can also find time conjunction in narrative text. Example, when, until, after. Nah, jadi kaidah kebahasaan yang ketiga itu ada kata hubung waktu atau time conjunction. Nah, selain keterangan waktu yang kayak once upon a time, itu di naratif teks kita bisa menemukan kata hubung. Contohnya itu kayak when atau saat, terus until atau after, terus ada before gitu. Lalu yang terakhir ada direct speech atau direct sentence. Direct speech is direct speech expressed by someone in the story. So, it's as if the reader can feel the atmosphere in the story. Example, this one looks nothing like his brother and sister. One of them sneered. Jadi yang terakhir itu ada kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini adalah ucapan langsung yang diutarakan oleh seseorang dalam cerita. Jadi seakan-akan pembaca itu kayak bisa merasakan suasana seperti pada cerita tersebut. Nah, contohnya itu tadi bisa kalian baca di PowerPoint. Thank you. Any question? If you have any question, please contact me via WhatsApp text message. Nah, jika ada pertanyaan atau ada yang belum dimengerti, kalian bisa contact me via WhatsApp text message. Nah, sebelum saya tutup, pasti ada tugas. Yes, benar, tugas. Nanti saya akan share di grup WhatsApp dengan teks narasi The Ugly Duckling. Nah, kalian tugasnya itu mencari generic structure seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada dari awal cerita sampai akhir cerita, di sini sudah lengkap, bisa kalian cek di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.